Selamat pagi, namo sayang adi budaya, namo budaya. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2025, bertepatan dengan tahun baru. Komunitas Persamuan Umat Buddha Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang akan mengadakan kegiatan perayaan Metta Day, Hari Metta, Hari Cinta Kasih Semesta, Cinta Kasih Universal, berupa kegiatan fangseng, pelepasan satwa, dan juga penanaman pohon, penghijauan, go green, pohon pelindung dan pohon buah. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di lokasi pusdiklat yang akan segera dibangun, yaitu di Desa Air Dingin, Kecamatan Kototanga, Kelurahan Balai Gadang. Nah, inilah persiapannya. Ini pohon-pohon yang dibawa untuk ditanam, dan kemudian sore pagi hari ini kita menggunakan 2 bus, yaitu bus sekolah Manjusri dan juga bus HBT. Nah, ini Bante Badra Budi Tera yang akan ikut di dalam upacara fangseng ini. Ini umat yang sudah kumpul, saat ini baru jam 9, kita akan berangkat nanti jam setengah 10. Sebagian umat sudah hadir dan diperkirakan mencapai sekitar 150 orang yang sudah terdaftar. Mungkin ada juga yang pergi secara pribadi. Nah, inilah suasananya pagi hari ini, persiapan menjelang berangkat ke lokasi air dingin, menempuh perjalanan lebih kurang 50 menit dari lokasi Wihara Buddha Warman Padang. Dan inilah mobil kedua yang membawa hewan-hewan yang akan difangseng, yaitu burung, kemudian juga pohon-pohon pelindung, pohon buah. Ini pohon durian kalau tidak salah, itu pohon manggis. Nah, ini juga yang akan ditanam nantinya. Selain burung pipit ini, kita juga ada melepaskan nanti burung yang berkicau. Itu kalau orang Padang bilang burung balam. Dan kemudian juga ada satu burung berkicau yang kecil. Nah, inilah kegiatan yang akan kita adakan. Cuaca sangat mendukung. Jam setengah 11 kami sudah sampai di lokasi pusdiklat dan Meditation Center Bodhi Dharma di Air Dingin. Ini suasananya, semua rombongan sudah sampai, dan sebentar lagi kami akan turun ke zona 3 untuk melaksanakan upacara fangseng, dan kemudian dilanjutkan dengan go green, penanaman pohon-pohon di lokasi sekitar pusdiklat ini. Dan kelihatannya Pak Pembimas Buddha, Pak Eko, juga ikut bergabung dengan rombongan pada siang hari ini, Bu Suyati. Ya. Nah, ini kami sudah sampai di tepi Sungai Sitapuang, di mana upacara fangseng, pelepasan satwa berupa ikan, kura-kura, dan lain sebagainya akan dilaksanakan. Ini memang turunnya agak curam. Bagi yang muda yang merasa sanggup bisa turun, sedangkan yang tidak pun tidak masalah dari tebing atas. Ya, inilah suasananya yang sudah turun. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pembacaan mantra dan parita untuk mengiringi upacara fangseng ini. Ini bagian belakang adalah hutan lindung, ya, yang sejuk, segar, dan asri. Nah, inilah umat-umat yang ikut ke acara Metta Day yang diadakan oleh komunitas Persamuan Umat Buddha Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Itu persiapan untuk upacara yang disusun, dan sebentar lagi upacara akan dimulai. Nah, ini upacara ritual fangseng.
ikan dan binatang air lainnya, ada belut, ikan, kura-kura dan lain-lain sudah dimulai. Dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Badra Budi Tera, didampingi oleh saya sendiri dan juga oleh Romo Yasawadano Jumadi dan juga Ibu Kang Gimsien yang juga adalah seorang wanita yang cukup senior di Wihara Buddha Warman Padang. Upacara berlangsung dengan tenang hikmat, diikuti oleh ratusan umat yang hadir, baik langsung di sungai maupun yang berada di tebing atas, karena ada beberapa yang lanjut usia dan kemudian tidak berani turun ke bawah karena cukup curam, jadi mereka ikut dari tebing atas saja. Ini pun tidak akan mengurangi arti dan makna dari ritual yang mereka ikuti. Penting adalah bagaimana kesembuhan hati kita dalam mengikuti upacara ritual ini. Terlihat juga Bapak Kalimas Pak Eko dan istrinya Bu Suyati dan anaknya juga turun ke sungai di upacara ritual Pangsang ini. Nah, memang melihat ini kita jadi senang karena terlihat terjalinnya keakraban, kerukunan di dalam komunitas persamaan umat Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Dan ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, penuh semangat, penuh antusias untuk menuju era yang lebih baik di tahun baru tahun 2025. Nah, ini mulai melepaskan makhluk air, yaitu ikan, ada beberapa jenis ikan, kemudian juga belut, dan juga ada kura-kura yang lepas ke sungai Batang kita buang ini. Mudah-mudahan ikan ini bisa hidup bebas, berkembang biak, dan memenuhi sungai di belakang ikan kita ini. Dan semoga mereka juga kelak terlahir lagi, bisa terlahir sebagai manusia dan bisa mengenal Dharma, karena tinggalnya dekat dengan Pusiklat, Pusat Pendidikan Pelatihan dan Meditation Center Bodhi Dharma. Semoga demikian adanya. Terlihat juga yang ikut di dalam upacara ritual Pangsang ini Ibu Iren Tan Aisyen, Ketua WBI Provinsi Sumbar, dan juga lengkap dengan Ketua WBVBW, Ketua Wanita Wihara Buddha Warman Padang, dan juga sekaligus Ketua WBI Kota Padang, Ibu Kotintin, dan juga ada Ibu Susanti yang merupakan umat senior yang selalu setia pada Wihara Buddha Warman Padang. Dan juga ada beberapa umat yang kebetulan berlibur ke Padang dari luar kota karena memang saat liburan juga terlihat hadir pada upacara ritual Pangsang. Nah, ini Ibu Kotintin, Ibu Susanti, dan di sebelahnya ada Ibu Iren Tan Aisyen. Nah, ini adalah Ketua PBI Sumbar. Ini Pak Pembimas, ini Bante, ada Pak Goguan An, senior juga, pernah jadi Ketua GLBP, Gelanggang Remaja Buddhis Padang, juga ikut di dalam upacara ritual Pangsang. Semua rangkaian upacara dapat berjalan dengan baik dan lancar karena kerjasama yang kompak antara wanita Buddhis, persaudaraan muda-mudi Wihara Buddha Warman Padang, guru-guru sekolah minggu, dan juga para aktivis lainnya, sehingga acara semua dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Setelah Semoga selesai di pelepasan pagi hari yang fatwa, cerah ini, putusan dan lain sebagainya, di siang ini, Bante di Budi tempat yang membacakan kami hikmat sakrakan, yang mengiringi di tempat metta bawana Pusdiklat dan Bodhidharma, cinta kasih. dengan para Renungan handa yang kaya sangat bermakna yang mempunyai tekad, bagi umat semua kebajikan, agar mempunyai perbuatan, pemahaman yang dan benar cita-cita luhur tentang upacara dalam Pangsem memperoleh yang kebahagiaan dilaksanakan dalam spiritual. rangka metta. Kami dedikasikan kebajikan ini untuk semua makhluk, terutama kepada satwa yang kami lepaskan. Semoga mereka terlahir menjadi manusia dan mampu berbuat baik hingga mencapai hidayah. Kami menyadari selama 1 tahun ini kami ada perbuatan buruk, ucapan buruk, dan pikiran buruk yang kami lakukan. Semoga dengan kekuatan melepaskan satwa ini dapat mengikis kegelapan batin kami, kebencian kami, dan rasa benci kami. Semoga dengan cita-cita luhur ini kami dapat memperoleh kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga cita-cita luhur kami Berikut ini kami tayangkan video-video dan foto-foto hasil rekaman dari umat-umat dan juga para pengurus dan panitia Metta Day ini yang diambil dari berbagai posisi yang berbeda. Semoga bermanfaat dengan melihat tayangan-tayangan yang menggambarkan bagaimana proses Pangsem dalam upacara perayaan Hari Metta ini. Jajaran Majelis Budaya Wanita Buddhis Provinsi dan Wanita Buddhis Pangsem ini berasal dari bahasa Mandarin, di mana Fang berarti melepas, Seng artinya makhluk, melepas makhluk, sesuai dengan ajaran Buddha yang berdasarkan cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Bukan hanya manusia saja, tetapi juga termasuk hewan-hewan baik yang hidup di darat, yang hidup di air, yang berterbangan di udara, termasuk makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Nah, inilah sebenarnya makna dari upacara Pangsem yang kita laksanakan sebagai wujud cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang kepada semua makhluk tanpa perbedaan, universal, semesta. Nah, inilah pengertian dari metta. Dan sebenarnya terlebih penting dari itu adalah juga bagaimana Pangsem ini kita maknai dengan membebaskan diri kita dari segala kekotoran batin, loba, keserakahan, dosa, kebencian, dendam, sakit hati, keinginan membalas, dan kemudian juga moha, kebodohan, kegelapan batin, dan ketidaktahuan yang membelenggu kita. Juga termasuk rasa irsia, isa, iri hati. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang lain senang. Ya, kalau orang lain senang, kita tidak senang. Orang lain susah, kita malah senang. Yang dikenal dengan smos. Ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini sebenarnya makna yang lebih dalam dari upacara Pangsem. Kemudian bagaimana kita bisa melepas dendam yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Jika kita merasa dendam pada orang lain, orang yang kita dendam mungkin saja hidupnya happy-happy saja. Namun kita yang memendam dendam di dalam hati kita, ini bisa merupakan satu penyakit yang bisa berefek pada jasmani kita, pada pikiran kita. Dan juga bagi komunitas, mudah-mudahan persaudaraan, kerjasama yang baik, umat Buddha, keharmonisan yang umat Buddha Wihara Buddha Warman Padang upacara Metta Day Kompa tahun 2025 perhatian saling akan terus dapat melayani, saling bertumbuh berbangga kebahagiaan di
di dalam sebenarnya makna yang harus kita berikan pada perayaan Mekade. Kita semakin rukun, tidak banyak permasalahan, bahkan saling membantu, peduli, berbagi dharma, saling membantu bila ada kesusahan, dan saling berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita. Nah, inilah sebenarnya tujuan kita membentuk persamuan umat Buddha di Wihara Buddha Warman tercinta ini. Dimana disinilah kita bersatu dan bersaudara. Disinilah kita belajar dan berlatih bersama. Disinilah kita berkarya dan mengabdi untuk kemajuan wihara yang kita cintai, yang sudah banyak memberikan manfaat bagi kita dan bagi perkembangan Buddha Dharma. Dan bagaimana kita dengan penuh kekompakan, kerukunan, keharmonisan berusaha mewujudkan sesegera mungkin Pustiklat dan Meditation Center Bodhidharma yang sudah lama kita idam-idamkan ini dapat menjadi satu kenyataan. Tadi video ini diiringi dengan lagu Here is the Pure Land. Disinilah tanah suci. Mudah-mudahan Pustiklat ini bisa menjadi tanah suci bagi kita bersama, di mana kita berlatih bersama sehingga mencapai pencerahan, mencapai kemajuan batin dan tataran-tataran kesucian seperti sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita Buddha Gautama Sakyamuni. Dan mudah-mudahan dengan dukungan, kepedulian, perhatian, sumbangan baik berupa materi, uang maupun lain-lain sebagainya, ide dan lain sebagainya, juga termasuk doa restu dari kita semua akan dapat segera mendorong segera terwujudnya pembangunan nyata dari Pustiklat dan Meditation Center Bodhidharma ini, di mana kita bisa manfaatkan untuk kemajuan batin kita semua, terutama para generasi muda kita. Bagi para donatur yang bermurah hati memberikan dana untuk pembangunan Pustiklat dan Meditation Center ini, sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang baik untuk menanam tawara dana, yaitu dana yang memberikan berkah dan hasil yang bertahan lama. Selama Pustiklat ini dimanfaatkan untuk latih diri, meditasi, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Selama itu pula, para donatur akan mendapatkan berkah yang berlimpah. Apalagi ada orang-orang yang menjadi baik, menjadi tercerahkan ketika mereka mengikuti pelatihan di Pustiklat ini. Ini akan memberi manfaat bagi pendananya. Nah, ini ketika upacara ritual Fangseng telah selesai, kita berkemas-kemas untuk kembali ke atas di zona 3 untuk melanjutkan dengan upacara Fangseng burung. Ada beberapa jenis burung yang akan kita lepaskan ke alam bebas, membebaskan mereka dari sangkar yang mengurungnya, sehingga mereka dapat hidup nyaman di alam bebas dan berkembang biak, serta memenuhi pohon-pohon yang ada di sekitar Pustiklat kita. Dan tentu pun kelak ketika kita menginap di Pustiklat ini pagi hari, kita bisa menikmati kicauan merdu dari burung-burung yang pernah kita lepas ini. Nah, setelah selesai fangseng makhluk air berupa ikan, belut, dan kura-kura, sekarang dilanjutkan dengan fangseng burung. Ada 3 sangkar burung, ada burung pipit,
ada burung balam, dan ada satu lagi burung berkicau yang kecil tapi suaranya cukup merdu. Sayang banyak umat yang sudah naik ke zona 1 karena memang cuaca sangat terik panas. Ya, kita tidak hujan tetapi justru panas, sehingga banyak yang mencari tempat berlindung di zona 1. Pelepasan burung ini dipimpin juga oleh Yang Mulia Bante Badra Budi Tera, dan upacara sudah dimulai dengan pembacaan pujian kata, kemudian dilanjutkan dengan melafalkan Aum Mani Padme Hum untuk melepas satwa-satwa berupa burung ya ke udara bebas. Semoga ini adalah lambang dari cinta kasih, belas kasih dan kasih sayang kita pada semua makhluk. Semoga burung-burung ini bisa bebas dan berkembang biak dan memenuhi lokasi pusdiklat ini, dan nanti bisa kita nikmati kicauannya di pagi hari dengan penuh ketenangan, kedamaian yang membuat hati kita menjadi tentram, damai, dan berbahagia. Karena udara sangat terik, panas, tidak ada yang mau membantu, mereka hanya duduk di bawah tenda. Saya hanya dibantu oleh seorang panita muda kita, yaitu Bapak Edison Nyoman, Romo Edison Nyoman, atau kita panggil dengan Didi, yang membantu saya dalam proses pelepasan satwa burung ini. Dan Bante pun membacakan mantra dari bawah tenda karena memang siang hari ini sangat terik, panas. Nah, inilah salah satu yang kita mesti atasi di pusdiklat kita ini, karena walaupun di pegunungan siang hari udaranya cukup terik dan panas, namun pada malam hari apalagi menjelang subuh, nah udaranya sejuk termasuk dingin ya. Nah, mudah-mudahan nanti tahun depan jika gedung-gedung bangunan pusdiklat kita sudah siap dibangun, tentu kita bisa lebih nyaman melakukan proses fangseng maupun lebih teratur untuk menanam tanaman-tanaman hias maupun tanaman-tanaman buah yang kita harapkan menghijaukan area pusdiklat kita ini dengan kesejukan, dan buahnya pun bisa kita nikmati. Saat ini pohon yang kita tanam yang sudah berbuah hanyalah pohon pisang, jenis pisang barangan sumbangan dari Pak Hardian Wijaya dari Medan yang dikirim ke Padang beberapa bulan yang lalu, dan hari ini sudah mulai berbuah. Nah, inilah suasana setelah selesai upacara fangseng makhluk air, ikan dan belut tadi di Sungai Batang Sitapuang, dan sekarang lagi istirahat sejenak sebagian di sini untuk menunggu makan siang bersama, dan sebagian sudah naik ke zona 1. Nah, ini adalah beberapa pohon yang akan kita tanam nanti dalam rangka penghijauan. Ini ada 2 pohon durian musangking atau montong, dan satu lagi pohon jambu kalau orang Padang bilang jambak ya. Ini suasana di zona 3, di mana tadi kita sudah melakukan upacara fangseng burung. Nanti setelah makan siang baru kita lanjutkan dengan go green, penanaman pohon buah dan juga pohon pelindung. Nah, ini setelah upacara fangseng ikan tadi di bawah di batang Sungai Sitapuang. Nah, sekarang lagi istirahat menunggu saat makan siang bersama, dan kemudian nanti beberapa pohon ini akan kita lanjut ditanam pada setelah makan siang, karena saat ini sudah menunjukkan jam 12, jadi sudah saatnya untuk makan siang. Jadi kita makan siang, nanti baru dilanjutkan dengan penanaman pohon.
Nah, ini suasana makan siang bersama, walaupun hidangan vegetarian namun nikmat karena kebersamaan. Dan ini di zona 1, sebagian yang kepanasan di bawah dan juga yang tidak bisa turun karena usia lanjut, mereka mengambil tempat di zona 1 saja. Memang ada sebuah pondok dan ada pohon. Nah, ini suasana makan siang di bawah pohon yang cukup rindang yang terletak di zona 1, dinikmati oleh sekelompok umat. Ya, memang karena kondisi udara sangat panas, dipersilakan saja umat mencari tempat di mana yang nyaman untuk makan siang. Nah, ini adalah suasana makan siang di zona 3 di bawah tenda yang sudah disiapkan. Tidak kalah nikmatnya. Nah, ini penanaman pohon durian Musang King atau durian montong oleh saya, Romo Sudarma, Pak Pembimas, dan Bante Badra Budi. Nah, ini pohon durian dan satu lagi pohon jambu Jamaika. Santai sejenak setelah menikmati makan siang bersama, menunggu menjelang kembali ke Wihara Buddha Warman Padang. Nah, inilah suasananya, penuh keakraban, penuh persaudaraan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pertanda baik untuk tahun 2025. Acara sudah selesai, tadi sudah penanaman pohon-pohon, ada pohon palma, ada durian, ada jambu, dan saat ini sudah proses bongkar tenda-tenda dan kita akan pulang kembali menuju ke Wihara Buddha Warman Budi Center Padang. Nah, ini pohon palem putri dan beberapa pohon lainnya yang ditanam oleh generasi muda kita tadi di luar pagar Pusiklat. Nah, inilah penanaman pohon palem dikondisikan di luar pagar Pusdiklat. Nah, saat ini upacara semua sudah selesai dan rombongan kita sudah bersiap-siap untuk kembali ke Wihara Buddha Warman Budi Center di Padang. Nah, tadi di bawah tidak terlalu banyak karena ada sebagian yang duduk di zona 1. Inilah zona 1 kita ya, yang kita akan bangun pertama. Pertama ini di lokasi mobil dan pondok ini nanti akan dibangun pos satpam, kemudian rumah penjaga Pusdiklat dan gudang, serta fasilitas sanitari, kamar mandi, toilet, dan yang di daerah ini ya yang sejajar dengan bus ini nanti akan dibangun tahap pertama, ada kuti 2, ada kamar tamu, ada kamar peserta, dan kemudian ruang meeting, serta juga perpustakaan dan kantor administrasi. Juga dilengkapi dengan banyak sarana sanitari, toilet, dan WC. Dan disinilah nanti akan kita bangun untuk tahap pertama di Pusdiklat Bodhidharma di air dingin ini. Mohon dukungan, perhatian, kepedulian, dan dananya. Berapapun dana yang Anda berikan sangat bermanfaat dan berarti untuk kelancaran dan suksesnya pembangunan Pusdiklat dan Meditation Center Bodhidharma di lokasi air dingin ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua berkah tercurah pada kita semua, khususnya keluarga besar Persamuan Umat Buddha Wihara Buddha Warman Padang, serta seluruh umat dan warga masyarakat, serta semua makhluk.
Semoga semuanya bebas dari penderitaan dan terkondisi hidup tenang, tentram, damai, sejahtera, dan berbahagia. Sabe sata awirahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.